Kita semua pakai uang tiap hari, tapi pernah nggak sih kita mikir, ini benda apaan sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik uang. Lupain deh gambar mesin cetak atau tambang emas. Sumber kita ngasih gambaran yang, wah, bikin kaget. Di zaman sekarang, 1 miliar dolar itu bisa dibuat cuma dengan satu klik. Suara klik inilah yang jadi denyut nadi sistem keuangan kita. Ini langsung bikin kita mikir kan, dari mana sih kekuatan klik itu datang? Kalau segampang itu, kenapa nggak kita semua aja yang lakuin? Nah, buat ngerti kekuatan klik tadi, kita mesti bongkar dulu semua anggapan kita soal uang. Karena ternyata ceritanya jauh lebih aneh dari yang kita bayangin. Oke, salah kaprah pertama yang harus kita lurusin, uang itu beda sama kekayaan. Anda bisa aja kaya raya, punya rumah, punya saham, tapi coba deh bayar kopi pakai sertifikat saham. Nggak bisa kan? Nah, uang itu bentuk kekayaan yang paling gampang dipakai, paling liquid istilahnya. Jadi intinya, uang itu cuma sebuah cerita yang kita semua sepakati. Semacam ilusi bareng-bareng yang ngubah secari kertas atau angka digital jadi alat tukar yang super kuat. Kuncinya cuma satu, kepercayaan kita semua. Dan supaya cerita ini jalan, uang itu harus punya 3 fungsi utama ini. Dan yang keren, ini berlaku buat apa aja loh. Mau itu dolar, gigi lumba-lumba, atau bahkan bungkus ikan makarel yang jadi mata uang di penjara. Prinsipnya sama persis. Kalau Anda butuh bukti seberapa kuatnya keyakinan ini, coba deh lihat kasus Somalia. Waktu pemerintahnya ambruk, mata uang shillingnya itu tetap beredar puluhan tahun. Gila kan? Bahkan uang palsunya pun diterima. Kenapa? Ya karena semua orang setuju untuk percaya kalau itu ada nilainya. Kepercayaan itu bahan bakar utamanya. Oke, jadi uang itu cerita yang kita percayai bareng-bareng. Pertanyaan selanjutnya, siapa dong yang nulis ceritanya? Siapa penyihir yang punya kekuatan buat nyiptain uang dari yang nggak ada? Percaya atau enggak, trik sulap pertama itu terjadi di bank dekat rumah Anda. Setiap kali ada orang ngambil pinjaman, buat rumah, mobil, atau bisnis, uang yang tadinya nggak ada tiba-tiba nongol di rekening mereka. Bank itu bukan minjemin tabungan orang lain loh, mereka menciptakan uang baru. Gini cara kerjanya, dan ini emang agak bikin pusing. Waktu saya nabung $10.000, uang itu nggak cuma diam di brankas. Bank minjemin sebagian besarnya, katakanlah $9.000 ke Anda. Nah, yang gilanya tuh ini, saya masih punya $10.000 di rekening, dan Anda sekarang punya $9.000. Tiba-tiba, total uang di sistem jadi $19.000. Sulap kan? Kutipan dari film klasik ini nunjukin banget kelemahan sistem ini. Bank itu nerima simpanan kita yang bisa ditarik kapan aja. Itu pinjaman jangka pendek. Terus ngubahnya jadi KPR yang lunasnya puluhan tahun, itu pinjaman jangka panjang. Sistem ini jalan, sampai semua orang panik dan narik duitnya barengan. Kenapa? Ya karena uangnya emang nggak ada di brankas. Tapi gini, kalau yang dilakuin bank komersial itu trik sulap, maka yang dilakuin bank sentral itu sihir level dewa. Mereka nggak butuh tabungan nasabah, mereka nggak butuh ada ngajuin pinjaman. Mereka bisa secara harfiah nyiptain uang dari udara kosong cuma dengan neken satu tombol. Klik. Punya kekuatan buat nyiptain uang sesuka hati kedengerannya keren banget ya. Tapi kekuatan sebesar ini juga bahaya banget. Ini kayak jalan di atas seutas tali, satu langkah salah aja bisa bikin ekonomi ambruk. Coba bayangin, ekonomi kita itu kayak main poker. Semua barang dan jasa yang ada di dunia ini itu total hadiah di tengah meja. Nah, uang yang kita pegang itu cuma keping pokernya. Kalau kita tiba-tiba gandain jumlah keping di meja, nggak ada yang jadi lebih kaya kok. Yang ada, nilai tiap kepingnya jadi separoh. Nah, pas jumlah keping ini salah takar, kita bisa kejebak di salah satu dari 2 mimpi buruk ekonomi. Kalau kebanyakan uang, terjadilah hiperinflasi yang bikin nilai tabungan Anda jadi kayak debu. Sebaliknya, kalau kekurangan uang, terjadilah deflasi yang bikin ekonomi beku, nggak ada yang mau belanja, dan utang jadi makin berat. Contoh paling gilanya, tahun 2008, hiperinflasi di Zimbabwe udah separah itu sampai pemerintahnya nyetak uang kertas ini, $100 triliun. Ironisnya, uang ini malah lebih laku dijual sebagai souvenir di internet daripada buat beli sebungkus roti. Kutipan ini emang agak kasar, tapi kena banget. Ini ngejelasin kenapa pemerintah sering banget tergoda buat nyetak uang. Ya gimana? Itu cara gampang buat bayar tagihan kan? Solusi jangka pendek yang rasanya enak di awal, tapi hampir selalu berakhir berantakan. Jadi, kalau ngatur jumlah uang ini adalah tugas penyeimbang yang super penting dan bahaya, pertanyaan besarnya adalah siapa yang kita percaya buat ngerjain tugas mustahil ini? Nah, yuk kita kenalan sama para dalangnya.
Kutipan terkenal ini ngegambarin dengan sempurna tugas bankir sentral yang super sulit dan sering nggak disukai orang. Tugas mereka itu kayak ngambil mangkuk minuman di tengah pesta, pas lagi seru-serunya. Tujuannya, biar pestanya nggak kebablasan dan jadi kacau. Contohnya di tahun 80-an ada Paul Volcker. Dia ini jadi pahlawan atau penjahat, tergantung Anda nanya siapa. Dia ngelakuin hal yang nggak kebayang buat ngebunuh inflasi yang gila-gilaan waktu itu. Sengaja bikin resesi yang menyakitkan. Ibaratnya pil pahit yang harus ditelan biar ekonominya sembuh. Lucunya, hari ini para bankir sentral justru pusing karena masalah sebaliknya. Mereka mati-matian ngelawan ancaman deflasi, di mana ekonomi jadi lesu kayak yang dialami Jepang selama dekade yang hilang. Jadi sekarang, tugas mereka bukan lagi ngambil mangkuk minuman, tapi justru berusaha gimana caranya biar pestanya bisa mulai lagi. Dan seakan-akan kerjaan mereka belum cukup pusing. Mereka kejebak dalam apa yang disebut para ekonom sebagai trilema. Gampangnya gini, dalam ekonomi global, Anda nggak bisa dapat semua yang Anda mau. Dari tiga hal ini, nilai tukar yang stabil, aliran modal yang bebas, dan kebijakan moneter yang mandiri, Anda cuma bisa pilih dua. Selalu ada yang harus dikorbanin. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Uang itu pada dasarnya cuma sebuah cerita. Cerita yang kita semua sepakati, yang bikin dia jadi salah satu penemuan manusia paling kuat, tapi sekaligus paling rapuh. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat jilid dan buku cerita kita ini?